Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Baiklah, di saat ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan kita akan membacanya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengajaran yang Sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, tentunya kita tidak akan selamanya bertemu dengan orang baik. Pasti juga kita akan diperhadapkan dan bertemu dengan orang jahat. Tidak selamanya orang datang kepada kita dengan kebenaran, tapi juga ada orang yang datang kepada kita untuk menyesatkan. Sehingga dalam perenungan kita di hari ini, Yesus memulai firman-Nya dalam ayat 15 dengan kata, waspadalah, hati-hatilah, berjaga-jagalah, karena di sekeliling kita ada orang-orang yang ingin menyesatkan kita, yang di dalam firman ini dikatakan sebagai nabi-nabi palsu. Nabi-nabi ini, saudara, bukanlah nabi yang hendak untuk menyampaikan pesan Tuhan agar hidup kita dapat bertobat, melainkan mereka adalah nabi palsu, pseudo-profetes dalam bahasa Yunani, yang artinya mereka seakan-akan menyuarakan pesan Tuhan, tapi sebenarnya sementara mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka seakan-akan menyampaikan kepada kita, ini adalah pesan Tuhan, ini adalah pesan Allah, tetapi Allah tidak pernah berkata demikian kepada mereka. Dan juga lebih bahayanya lagi, nabi-nabi palsu ini dikatakan bahwa mereka selayaknya seperti serigala yang berbulu domba. Serigala yang ada di tengah-tengah kawanan domba memakai pakaian seperti domba. Sehingga mereka akan gampang untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Serigala dalam perjanjian lama itu disebut sebagai predator yang berbahaya. Bahkan metafora serigala seringkali digunakan bagi manusia-manusia yang bengis, yang kejam, bahkan yang merusak. Keinginan mereka bukanlah keinginan untuk melakukan kebaikan, tetapi keinginan mereka adalah menerkam sebanyak mungkin orang agar orang-orang tersebut dapat disesatkan dan orang-orang tersebut akan musnah. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus hati-hati, kita harus berwaspada. Serigala yang biasa saja sudah sangat menakutkan, mengerikan. Apalagi dengan serigala yang berbulu domba, yang seakan-akan polos, yang seakan-akan tidak berdaya, yang seakan-akan tidak ditakuti. Ini yang paling menakutkan. Tetapi, dalam pembacaan ini, jelas mau firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita dapat membedakan mana nabi palsu dan mana nabi yang benar. Saudara, ibarat kata penjahat, dia tidak akan mungkin menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sedang merancang kejahatan, atau dia tidak akan membranding dirinya sebagai seorang yang jahat, yang mengerikan.
tetapi penjahat untuk dapat melaksanakan keinginannya, maksud dan tujuannya, maka ia akan membranding dirinya sebagai seorang yang berwibawa, sebagai seorang yang penuh dengan ucapan yang manis, sangat memikat, mempesona, dan sebagainya. Sehingga kita dapat terpikat dan seakan-akan tidak dapat membedakan bahwa ini bukanlah nabi yang benar, bahwa ini bukanlah orang yang benar, tetapi ini adalah nabi yang jahat, nabi yang berusaha untuk menyesatkan iman kita. Dan cara untuk kita dapat membedakan itu, ayat 2 mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dari tindakannya, dari bagaimana mereka melakukan kehidupan atau menjalani kehidupannya, berbuah baik atau tidak. Karena firman Tuhan bilang, pohon anggur tidak mungkin dapat menghasilkan semak duri. Pohon ara tidak mungkin dapat menghasilkan rumput duri. Pohon anggur, pohon ara, buahnya itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dan tumbuhan ini sangat berharga bagi Israel. Disandingkan dengan rumput duri dan semak duri, yakni tumbuh-tumbuhan yang siap untuk dibakar, untuk dimusnahkan, bahkan pun seringkali menjadi parasit. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pasti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Karena manusia dikenal dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Sehingga sebagai seorang percaya, sebagai seorang nabi yang benar, tidak mungkin ketika dia mengajarkan kasih, dia mengatakan jangan lupa untuk mengasihi orang lain, tapi dirinya sendiri punya kebencian, punya rasa dengki terhadap orang lain. Tidak mungkin dia bilang jangan lupa untuk kita menolong orang lain, tapi dia sering menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bukan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mengenal dari karakter seseorang. Walaupun mungkin kita akan bilang bahwa banyak orang yang berakting di depan kita yang terlihat manis tapi ternyata punya maksud yang jahat. Namun saudara, kepura-puraan, kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Karena orang yang punya karakter yang jahat, karena orang yang punya karakter yang kalau mau dibilang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lama-kelamaan walaupun dia berusaha untuk menutupinya, tetap akan kelihatan juga dan itu dapat diidentifikasi. Salah satunya ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari nabi-nabi palsu. Yang pertama, seorang nabi palsu pastilah akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah kebohongan yang menyesatkan. Mereka akan berusaha supaya kita malah bingung dengan apa yang mereka ajarkan dan membuat kita mempertanyakan iman kita. Sehingga bagaimana caranya kita untuk dapat melawan hal itu? Adalah dengan memperlengkapi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Punyalah dasar tentang firman. Seringlah untuk belajar firman, menyelidiki itu sehingga kita dapat mempertahankan iman kita karena kita punya pegangan yang kuat lewat firman Tuhan. Sehingga bagaimanapun mereka berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman, kita punya pegangan yang tepat. Karena kita juga sering belajar firman, sering menyelidiki firman. Itu sangat penting dalam hidup kita. Kemudian saudara yang kedua, selain nabi palsu suka memutarbalikkan kebenaran, mereka juga seringkali mencari keuntungan pribadi dari apa yang mereka lakukan. Karena nabi palsu tidak mau rugi, mereka jauh dari kata ketulusan. Sehingga kalau saja mereka melakukan sesuatu harus ada iming-iming yang mereka dapatkan. Misalnya saja dengan fenomena di media sosial yang saya lihat baru-baru ini viral di media sosial. Ada seorang pengkhotbah dalam live TikTok. Dia menyatakan seperti ini. Saya sudah berkhotbah kepada kalian. Jadi kalian harus tahu diri, berikan saya gift. Gift ini saudara di TikTok kalau seandainya ditukar bisa menjadi uang. Sehingga dia mengatakan kata-kata itu. Kalian harus tahu diri. Saya sudah berkhotbah bagi kalian, makanya kalian juga harus memberikan saya gift. Dan ketika melihat hal itu, kita menyadari bahwa tidak semua orang yang bicara firman benar-benar hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semua orang yang bicara firman motivasinya benar-benar untuk memuliakan Tuhan, benar-benar untuk memberkati jemaat. Karena ada juga nabi-nabi palsu bicara tentang firman,
Tapi sebenarnya mereka sementara membuat apa yang menjadi keinginan mereka tercapai dengan menghalalkan berbagai cara. Sehingga ini yang harus kita jeli untuk melihat bahwa nabi Tuhan tidak akan mungkin mementingkan dirinya sendiri atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, seorang nabi palsu pasti akan membawa kemuliaan bukan untuk Tuhan, melainkan untuk dirinya sendiri. Kita sudah ada di zaman yang semakin canggih. Teknologi, ilmu pengetahuan teknologi sudah semakin berkembang pesat. Sehingga apa-apa semuanya ingin agar bisa menemukan popularitas, bisa menambah jumlah followers dan sebagainya. Sehingga ketika kita juga mau melayani Tuhan, kadangkala kemuliaan bukan lagi untuk Tuhan, melainkan untuk diri kita sendiri. Dan banyak nabi palsu yang berperan untuk itu, saudara. Tapi seperti kata Yohanes, dia mengatakan bahwa aku harus semakin kecil dan dia harus semakin besar. Jadi kita yang harus merendahkan diri sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Bukannya kita meninggikan diri dari apa yang kita ajarkan sehingga Tuhan menjadi redup. Ini yang menjadi tanda awas. Sehingga kita bisa melihat bahwa orang ini pasti bukan nabi yang benar. Karena nabi yang benar pasti akan selalu memuliakan nama Tuhan dari caranya bertutur kata, dari caranya berperilaku hari lepas hari. Dan saudara-saudara, ada hal juga yang sangat menarik dalam kehidupan kita, di mana kita bukan hanya sekedar waspada terhadap nabi-nabi palsu yang ada di sekeliling kita, tapi kita juga harus waspada terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melayani Tuhan tapi punya motivasi yang berlainan dengan kehendak Tuhan, kita bisa menjadi nabi palsu dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengenal motivasi kita, kemurnian pengajaran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Supaya ketika kita menyampaikan firman, jangan diri kita sendiri yang tersandung dan jatuh karenanya. Karena punya motivasi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan jangan sampai kita pun sekarang sebagai pribadi yang mencintai Tuhan, sebagai pribadi yang bekerja bagi Tuhan, sebagai pribadi yang suka untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah bekerja untukmu, saya sudah mendoakan orang sakit untukmu, saya sudah menghibur orang yang punya pergumulan untukmu. Tapi pada akhir dari kehidupan kita, Tuhan bilang, hanyalah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah suatu hal yang kalau mau dibilang saudara, kita pun sendiri harus hati-hati lewat segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, supaya semuanya itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, di dalam gereja mungkin, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang guru agama, vikaris, diaken, penatua, bahkan pun sidi-sidi jemaat yang diberikan keleluasaan untuk berkhotbah, yang diberikan kesempatan untuk memakai mimbar gereja menyampaikan firman. Hati-hatinya di mana, saudara? Jangan sampai ketika kita menyuarakan firman Tuhan di atas mimbar, tapi bukan lagi suara Tuhan yang kita sampaikan, tetapi suara hati kita sendiri. Misalnya, ketika kita bertentangan dengan seseorang dan kita punya jadwal untuk memimpin ibadah, maka kita tidak fokus kepada apa yang menjadi firman Tuhan, tapi kita fokus terhadap bagaimana caranya saya akan menyinggung orang ini. Bagaimana caranya supaya dia tahu bahwa dia salah. Padahal konteks pembacaannya tidak merujuk kepada kesalahan orang itu. Namun kita memaksakan supaya apa yang menjadi kehendak hati kita, itulah yang diperdengarkan ketika kita berkhotbah. Ketika kita menyampaikan firman, kita bisa menjadi nabi palsu karena hal itu. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memurnikan diri kita sendiri ketika melayani Tuhan. Ketika kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan di mimbar gereja, tanggalkan kedagingan kita, tanggalkan semua permasalahan hidup kita. Dan secara murni kita sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Maka kita bisa tetap menjadi hamba Tuhan.
yang menyuarakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup menjadi berkat. Marilah kita hidup untuk bermanfaat, sehingga kita bukan hanya bersuara Tuhan, Tuhan. Seperti para nabi palsu, aku telah melakukan mujizat demi namamu. Aku telah bernubuat demi namamu. Aku telah mengusir roh jahat demi namamu. Tapi pada ujungnya Tuhan tidak mengenal pekerjaan mereka. Pada ujungnya Tuhan tidak mengenal pribadi mereka. Karena ternyata kita berlelah, kita berusaha, kita bersusah payah hanya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Karena manusia melihat rupa, namun Tuhan mengenal kedalaman hati setiap orang. Mari kita selalu mawas diri. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Nama Tuhan tetap kita puji dan kita permuliakan. Sehingga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tidak akan disesatkan dan kita juga tidak akan pernah menjadi penyesat bagi orang lain. Tapi kita akan selalu hidup berkenan bagi nama Tuhan. Dan jangan sampai seperti kata firman Tuhan, pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita tidak mau hidup kita tidak bermanfaat. Kita tidak mau hidup kita tidak menjadi berarti. Kita mau hidup yang kita lakukan di dunia ini walaupun singkat, tapi benar-benar bahwa kita bisa hidup berdampak. Orang lain dapat merasakan bahwa kita memotivasi hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Atau kita dimotivasi untuk menjadi lebih baik. Karena kita tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga berharap bahwa kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga firman yang kita dengarkan berbuah di dalam tindakan kita. Dan kita selalu mau untuk belajar firman. Kita selalu mau untuk memperkaya diri dengan kebenaran Tuhan. Sehingga walaupun banyak penyesat yang ada di sekeliling kita, kita tahu bagaimana caranya untuk berperang bersama dengan itu. Kita tahu bagaimana caranya untuk menangkis semuanya itu. Karena kita punya dasar firman. Kita pun punya Tuhan yang adalah kebenaran sejati di dalam setiap kehidupan manusia. Maka marilah kita menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan selalu ada menyertai hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin.